Bapak. Jelas suaranya? Jelas, Pak. Baik, teman-teman, hari ini pertemuan terakhir semester genap untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, MSDM, ya. Pertemuan ke-14, rencana tanggal 6 Juli kalau tidak salah, untuk ujian akhir semester akan dimulai. Oke, di pertemuan yang terakhir ini, saya akan menyampaikan materi sedikit lagi sih. Bicara sedikit lagi sebetulnya masih banyak ya. Jadi teman-teman bisa belajar mandiri lah ya, terkait dengan manajemen SDM itu cakupannya luas ya. Namun yang disebut sedikit lagi itu dalam konteks 14 pertemuan ini ya, saya coba untuk mengekstrak materi-materi yang walaupun secara dimensi waktu ini nggak cukup ya. Teman-teman mulai perkuliahan itu kan jam setengah 7, mulainya kan setengah 8 sudah selesai gitu kan. Nah, jadi ya selebihnya Anda lah yang harus aktif untuk mencari lebih mendalam lagi. Oke ya, hari ini kita masih bahas tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, nanti ditambah tentang masalah kinerja, pengukuran kinerja karyawan. Pelatihan dan pengembangan SDM. Sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan sumber daya manusia merupakan aset utama, aset paling penting, di mana SDM memiliki peran signifikan ya, peran signifikan dalam kontribusinya untuk memajukan kinerja perusahaan. Jadi maju mundurnya perusahaan, maju mundurnya suatu organisasi itu sangat-sangat tergantung daripada kualitas manajemen, sangat-sangat tergantung daripada kualitas SDM yang ada di dalamnya. Di tengah dinamika kehidupan bisnis yang semakin kompleks, semakin ke sini bisnis ini kan semakin terasa berat ya, semakin kompleks. Semakin kompleks itu misalkan persaingan semakin ketat, produk barang itu cepat usang, perasaan baru kemarin kok sekarang sudah ketinggalan zaman. Itu namanya kehidupan bisnis sudah sangat kompleks ya. Kemampuan SDM menjadi ujung tombak dalam menghadapi persaingan. Bukan teknologi, bukan peralatan, bukan perlengkapan, tapi pada keberadaan SDM. Oleh karenanya kompetensi SDM, kemampuan SDM harus terus ditingkatkan, diupgrade agar kinerja organisasi bisa dipertahankan serta ditingkatkan. Apa sih yang dimaksud dengan pelatihan dan pengembangan? Silakan Anda searching di Google banyak ya. Pelatihan dan pengembangan, training and development itu bisa didefinisikan sebagai usaha yang terencana. Usaha yang terencana ya, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kompetensi pegawai. Jadi usaha yang terencana. Nah, ini harus digarisbawahi. Bukan usaha yang asal-asalan, bukan usaha yang gimana nanti, tapi sudah disusun planningnya. Menurut Safri Mangkuprawira, pelatihan merupakan sebuah proses bagaimana mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu sehingga karyawan memiliki keterampilan yang semakin meluas, mampu melaksanakan tanggung jawab yang semakin melebar, mampu bekerja dengan semakin baik sesuai dengan standar. Di sini garis bawahi
selain usaha yang terencana, bahwa pelatihan itu adalah sebuah proses. Kalau dikatakan sebuah proses, berarti ini memerlukan dimensi. Ya, artinya ketika organisasi mentraining karyawan, melatih karyawan, ya, itu membutuhkan sebuah proses, sebuah langkah-langkah. Di dalam langkah-langkah ada tahapan-tahapan, ada hal-hal yang harus diupayakan, ada hal-hal yang terus dimonitoring, dievaluasi, ada hal-hal yang kita harus sabar dulu menerimanya, ada yang harus diperbaiki kembali, diulang kembali, itu yang dimaksud dengan proses di situ. Oke. Nah, organisasi yang namanya kegiatan pelatihan dan pengembangan itu sangat sering ya, tergantung skala organisasi. Ya, Anda kalau melihat dari berbagai slide yang ini beberapa contoh saja ya, ada yang terkait dengan bimbingan teknis. Jadi kalau pelatihan, training itu biasanya bersifat praktis dan eh, mengarah kepada penguasaan skill-skill tertentu, ya keterampilan terapan tertentu. Ya, misalkan pelatihan tentang housekeeping, pelatihan tentang bagaimana menangani peralatan berat, ya, bagaimana tentang sistem persinyalan kereta api, bagaimana pelatihan bagi tenaga kesehatan, misalkan bagi perawat, bagi bidan dan lain sebagainya. Sedangkan pengembangan lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan pengambilan keputusan dan bagaimana bisa memperluas hubungan manusia, human relation, terutama ini bagi manajemen tingkat menengah ke atas. Kalau tingkat menengah ke bawah itu biasanya dikenal dengan training, ya. Nah, apa beda pendidikan dan pelatihan? Jadi kalau bicara pendidikan, pelatihan, pengembangan itu sebetulnya secara substansi itu sama, ya, secara substansi itu sama. Apa bedanya pertempuran dan peperangan? Coba ada yang tahu nggak? Mutia, Nadila, Sastia. Apa bedanya pendidikan dan pelatihan dan pengembangan? Sama dengan apa bedanya pertempuran, peperangan. Peperangan bahasa Inggrisnya wars, ya, war. Pertempuran itu battle, ya kan? Atau combat. Battle, sedangkan peperangan itu war. Apa bedanya peperangan dengan pertempuran? Yang membedakan itu palagan, ya. Tahu palagan nggak? Pendidikan itu biasanya mengandung sesuatu yang bersifat teoritis, ya, berdurasi lama, kemudian materi yang dibahas itu bersifat umum, ya, bersifat luas, kemudian berjenjang, lalu bersifat homogen, lebih mengarah kepada sesuatu yang kognitif, kemampuan berpikir. Ini biasanya pendidikan ini biasanya lebih mengarah kepada pendidikan formal. Ya, jadi kalau karyawan misalkan baru lulus SMA, kemudian Anda berprestasi di dalamnya, Anda didorong, ya, dipromosikan, didorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, pendidikan formal biasanya. Ya, Anda lanjut kuliah S1. Kan gitu kan? Betul kan? Makanya Anda kuliah sekarang ini kan karena dalam proses pendidikan formal, D3, S1. Namun selain pendidikan itu ada pelatihan. Kalau pelatihan itu durasinya lebih pendek, lebih singkat. Disesuaikan dengan kebutuhan praktis, ya. Lebih banyak praktek daripada teori, ya. Bersifat khusus, mempelajari keterampilan tertentu. Biasanya itu tidak punya jenjang yang panjang, sifatnya heterogen, kemudian lebih mengarah kepada keterampilan psikomotorik, ya, psikomotorik. Ini perbedaan pendidikan dan pelatihan, tapi secara substansi sama. Bagaimana merubah, meningkatkan kemampuan kompetensi
SDM. Oke, saya agak ngebuat sedikit ya, biar keuber nih. Apa pelatihan? Apa tujuan dari pelatihan dan pengembangan? Ya, yang pertama adalah kita harus memutakhirkan, mengupgrade, ya, meningkatkan keahlian individu sejalan dengan misalkan sejalan dengan perubahan teknologi. Sekarang serba AI, serba digital, ya kan? Jadi keterampilan keahlian kita yang mungkin 2-3 tahun terakhir kemarin kita masih terpakai, ya sekarang sudah banyak hal yang harus kita pelajari atau relearn, ya, atau mungkin ada sesuatu yang sudah harus kita tinggalkan, ya, unlearn namanya, sudah nggak perlu dipelajari lagi karena memang sudah nggak digunakan. Nah, ini biasanya melalui eh, pendekatan pelatihan. Misalkan perubahan teknologi, perubahan sosial, perubahan ekonomi, perubahan budaya, gitu kan? Eh, Misalkan dalam perubahan sosial ekonomi sekarang ini dalam tantangan kehidupan yang global, ya, yang mengglobal, tentu saja mengenai masalah budaya dan bahasa itu jangan sampai menjadi kendala, sehingga banyak karyawan-karyawan yang harus dididik, yang harus dilatih berkemampuan berbahasa asing, minimal bahasa Inggris misalkan, karena pergaulan dunia bisnis itu sudah bukan tingkat lokal nasional lagi, tapi sudah mengarah kepada tingkat internasional, mengarah kepada tingkat 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 global, sehingga masalah budaya, masalah bahasa itu jangan eh, menjadi penghalang, ya, menjadi hambatan untuk kita untuk berkembang. Itu perubahan sosial ekonomi, misalkan perubahan teknologi, kita belajar ini, belajar itu, kan gitu ya, paham ya. Kemudian dengan training itu mengurangi waktu belajar seorang individu. Maksudnya mengurangi waktu belajar itu kalau misalkan Anda diminta untuk belajar masing-masing, belajar sendiri-sendiri, ya kan mungkin Anda nggak tahu harus kemana, bagaimana, dengan siapa belajarnya, tapi dengan pelatihan yang diselenggarakan, disediakan oleh perusahaan itu sendiri, tentu akan menjadi lebih efektif, baik secara materi, konten, maupun secara waktu. Ya, lalu membantu memecahkan persoalan operasional, mengorientasikan setiap individu terhadap keberhasilan, ini kurang ya, terhadap keberhasilan organisasi, memberikan kemampuan yang lebih tinggi di dalam melaksanakan tugas-tugas. Ya, ini semua paham lah. Meningkatkan tingkat profesionalisme para karyawan. Oke ya. Saya pikir ini tidak ada yang sulit lah. Lalu apa alasan? Ya, tentu ada alasan kenapa pelatihan dan pengembangan itu dibutuhkan. Ya, biasanya itu pelatihan dan pengembangan dibutuhkan itu biasanya didorong oleh adanya semacam gejala atau fenomena, di mana gejala atau fenomena ini bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan perusahaan. Ya, misalkan adanya fenomena atau gejala banyak karyawan yang tidak mampu mencapai standar, banyak karyawan tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, banyak karyawan yang tidak produktif, ya, tingkat penjualan menurun, ya, tingkat keuntungan menurun. Ya, itu beberapa contoh eh, ternyata barangkali melalui pintu pelatihan dan pengembangan ini bisa lebih diperbaiki. Ya. Menurut Blanchard, beberapa gejala utama yang membutuhkan penanganan. Ya, satu, ini sebuah fenomena yang harus segera diantisipasi. Bagaimana mengantisipasinya? Tapi kita lihat dulu ya fenomena secara umum yang ada di organisasi. Pertama adalah low employee moral. Moral karyawan yang semakin menurun. Ya, misalkan motivasi menurun, semangat kerja menurun, itu namanya moral. Ya, low employee moral. Moral
kemudian low productivity, produktivitasnya menurun. Lalu ada high absent, ya, sering kali tidak hadir. Apalagi sering kali pergantian karyawan, keluar masuk karyawan, yang masuk yang keluar, ya, high turnover. Nah, low productivity, kemudian tingkat absensi yang tinggi, turnover yang tinggi, kemudian moral karyawan yang rendah. Ini menurut Blanchard ini harus segera ditangani, ya, jangan dibiarkan. Nah, kenapa sih moral karyawan turun, kemudian produktivitas turun, absensi naik? Ya, kegagalan di dalam memotivasi karyawan, ya. Pimpinan dan manajemen gagal di dalam memberikan mendorong memotivasi karyawan. Kedua, organisasi mungkin gagal, ya, di dalam memberikan sarana, memberikan fasilitas, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, nah ini yang kita bahas, organisasi kurang memberi pelatihan dan pengembangan, ataupun kalau memberikan pelatihan pengembangan itu tidak tepat atau tidak efektif. Nah, tiga hal inilah yang menurut Blanchard, ya, sehingga produktivitas menurun, absensi tinggi, turnover tinggi, kemudian apa lagi, moral karyawan yang rendah. Jadi salah satu pintunya adalah harus melalui pelatihan dan pengembangan, ya. Nah, dalam menghadapi situasi tersebut yang tadi, ya, yang saya sebutkan itu, salah satu pintunya, ya, selain masalah motivasi dan segala macam, adalah manajemen harus memberikan program pelatihan dan pengembangan. Tentu saja dengan pendekatan yang sistematis, ya, bukan asal-asalan, ya, bukan asal-asalan, tapi harus dengan sistematis. Sistematis itu artinya, tahu sistem kan, nggak perlu saya jelaskan lagi, ya. Sistematis itu kan dimulai dari adanya analisis perencanaan, kebutuhan, ya, pelaksanaan, evaluasi, monitoring, perbaikan, ya. Ini yang dikenal dengan training need analysis atau analisis kebutuhan pelatihan. Jadi tahapan TNA, INE, satu mengidentifikasi masalah. Masalahnya apa sih yang ada di karyawan? Kedua, mengidentifikasi kebutuhan. Kalau masalahnya ketemu, maka itu perlu dicarikan solusi. Nah, identifikasi solusi apa yang tepat. Ya, ibarat orang sakit harus diberi resep yang tepat. Lalu pengembangan standar yang akan dicapai. Oh, ini kita harus kita latih, kita didik, kita arahkan agar prestasi mereka, kemampuan mereka, kompetensi mereka itu naik. Naiknya itu bagaimana? Sampai mana? Nah, ini yang disebut dengan pengembangan standar kinerja akan dicapai. Lalu mengidentifikasi peserta. Siapa saja yang wajib ikut, yang harus ikut, yang harus dididik, dilatih. Lalu bagaimana pengembangan kriteria pelatihan, ya? Karena model pelatihan itu banyak, ya, banyak. Lalu biaya, ya, ini kan tentu saja membutuhkan anggaran biaya. Yang terakhir adalah keuntungan. Keuntungan itu tidak selalu diukur dengan dalam bentuk rupiah, dalam bentuk uang, ya. Keuntungan itu orang bilang benefit, ada profit, ada benefit. Misalkan peningkatan moral, peningkatan produktivitas, peningkatan semangat, itu kan sesuatu termasuk kategori keuntungan atau benefit. Oke. Nah, ternyata di dalam dunia pelatihan dan pengembangan itu ada satu sub ilmu yang disebut dengan TNA tadi, Training Need Analysis and Training Design. Ini banyak lembaga-lembaga konsultan pelatihan memberikan workshop, ya, menawarkan workshop kepada organisasi, kepada perusahaan yang mau mengikuti TNA, ya, Training Need Analysis. Karena ini bukan hal yang gampang gitu loh untuk menyelenggarakan sebuah pelatihan yang dimana pelatihan itu diharapkan bisa membawa hasil yang diharapkan.
Ya, ini ada ilmunya tersendiri. Nah, tujuan pelatihan ya pertama tentu saja untuk mengembangkan wawasan, menambah ilmu pengetahuan. Tujuan pelatihan untuk menguatkan atau meningkatkan keterampilan. Yang ketiga, selain pengetahuan, selain keterampilan juga aspek selain kognitif, selain psikomotorik juga aspek sikap, perilaku atau konatif ya. Bagaimana membentuk sikap perilaku yang positif, good attitude ya. Misalkan yang percaya diri, integritas, jujur, amanah. Mengurangi skill gap. Skill gap itu artinya kesenjangan, keterampilan dan bagaimana memperbaikinya. Ya. Adanya skill gap karena misalkan adanya kemajuan teknologi digital, misalkan mesin kecerdasan sekarang ya revolusi AI begitu begitu luar biasa. Nah ini kalau kalau ini tidak diperkenalkan dengan revolusi teknologi baru, di mana para pesaing sudah menggunakan, sudah menjalankan, tapi kita slow respon, maka akan menimbulkan skill gap, ya kesenjangan keterampilan antara kita punya karyawan dengan perusahaan lain. Nah, ini harus diperbaiki. Lalu tujuan pelatihan juga adalah mempersiapkan karyawan untuk jenjang karir, untuk pengisian rotasi, untuk mutasi, untuk promosi, untuk apa lagi, ya kan? Eh, untuk rotasi, mutasi, promosi. Jadi persiapan jenjang karir mereka. Ya kan harus disiapkan. Manfaat bagi karyawan, tadi tujuan ya manfaat ya tentunya menambah pengetahuan, keterampilan, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan kepuasan kerja ya kita puas di tempat di mana kita bekerja karena kita eh, diberikan apa diberikan challenge, tantangan, peluang untuk meningkatkan kemampuan. Mengurangi waktu yang digunakan untuk belajar ya. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi kan, mungkin kalau harus dituntut belajar serba mandiri, banyak waktu yang terbuang percuma karena kita tidak mampu memanage waktu. Ya, kurikulum pun juga mungkin salah, menduga-duga. Jadi lebih baik perusahaan, organisasi yang menyelenggarakan secara profesional. Biasanya ini eh, bisa saja menggunakan jasa-jasa konsultan seperti itu ya. Bagi karyawan memahami pekerjaan, baik pekerjaan yang lama, pekerjaan yang baru, tantangan yang lama, tantangan yang baru, dan budaya kerja perusahaan. Bagi perusahaan, apa manfaatnya? Tentu saja bagi perusahaan akan memiliki tenaga kerja yang ahli, yang terampil, yang efektif, yang produktif. Ya. Meningkatkan mutu hasil kerja. Kalau mutu hasil kerja itu meningkat, tentu bagi perusahaan secara langsung maupun tidak langsung akan mendapatkan keuntungan. Mengurangi biaya karena waktu yang terbuang akibat kesalahan. Ya. Jadi bagaimana merancang suatu pelatihan-pelatihan yang benar-benar berbasis pada kebutuhan dan tantangan ke depan, ya tentu saja kan nanti di sini akan disusun dari sisi kurikulumnya, durasi pembelajarannya, siapa akan mengisi materi, metodenya seperti apa, ya ini diharapkan bisa meminimalisir biaya yang terbuang. Meningkatkan kinerja perusahaan serta daya saing oke, ya meningkatkan sales dan profit bagi perusahaan. Nah teman-teman, ini adalah metode pelatihan dan pengembangan karyawan. Bicara metode pelatihan dan pengembangan itu banyak ya, nggak saya tuliskan semua di sini. Ada yang disebut dengan job instruction training atau instructor lead training. Artinya ketika Anda mendapatkan pelatihan, ya Anda tinggal menjalankan instruksi sesuai instruksi yang Anda dapatkan. Ada vestibule training. Vestibule training itu Anda dilatih di dalam ruangan khusus tertentu, ya. Makanya vestibule training itu ada mengatakan simulation training, ya kan? Seorang calon pilot atau masinis itu sebelum dia benar-benar menerbangkan pesawat, dia harus di training, dilatih dulu di dalam simulasi, ya, atau virtual reality training.
Ini yang disebut dengan vestibular training. Ada yang modelnya role play, bermain peran. Ada yang modelnya pelatihan itu adalah lebih kepada diskusi, fokus group discussion dan case study, memecahkan studi kasus. Ada yang on the job training, ya, training di tempat kerja langsung. Ada yang job rotation, artinya Anda diputar, ya, ditempatkan di bidang-bidang lain, gitu kan? Itu juga bagian dari pelatihan. Ada apprenticeship. Apprenticeship itu Anda job training tapi didampingi oleh seorang expert, ya, oleh seorang supervisor, oleh seorang trainer. Selain Anda mempelajari hal-hal yang bersifat terapan, Anda pun juga mendapatkan teori-teori yang bersifat ilmu-ilmu yang bersifat teoritis, ya. Jadi ada yang praktek, ada yang teori, kemudian didampingi oleh instruktur, ya, didampingi. Bukan sekedar hadir, tapi memang benar-benar man to man itu Anda benar-benar didampingi, ya, dalam proses pelatihan. Ada coaching, mentorship, ya, ini mentor, ya, secara sistem mentorship. Ada lecturing. Lecturing itu seperti ceramah, ya, diskusi, itu lecturing namanya. Dan masih banyak lagi. Ya, silakan Anda pelajari ini, ya, pelajari ini karena ini bagian dari materi yang apa? Materi setelah UTS, berarti bisa bisa saja ini menjadi hal-hal yang nanti diuji di UAS, ya, ujian akhir semester. Ada pertanyaan terkait masalah pelatihan dan pengembangan? Kalau tidak ada, saya mau langsung saja ke penilaian kinerja. Apa itu penilaian kinerja? Ya. Kenapa sih kita harus dinilai? Kenapa kita harus dinilai? Kita bekerja, sekolah, kan harus diuji, harus dinilai kan? Kenapa harus dinilai? Ya biar naik kelas, betul nggak? Kalau nggak pernah diuji, ya kapan mau naik kelas? Anda dikatakan karyawan berprestasi dari mana sudut pandang? Ya tentu saja dari sudut pandang penilaian. Jadi penilaian kinerja. Apa itu kinerja? Kinerja adalah catatan yang dihasilkan dari hasil pekerjaan. Catatan hasil dari apa yang sudah kita kerjakan selama periode tertentu. Jadi selama periode tertentu, apa sih yang Anda hasilkan? Nah, itu namanya kinerja. Apa yang Anda hasilkan? Yang dihasilkan itu baik bersifat konkret maupun abstrak. Ya, bisa bersifat konkret, nyata, kelihatan, atau bersifat abstrak. Menurut Shimamura, yang namanya kinerja itu adalah bagaimana melihat hasil dari kerja individu. Hasil itu bisa output atau outcome, ya. Output itu luaran, outcome itu impact atau dampak. Output outcome bisa berupa fisik atau non fisik. Lalu menurut Nurastuti, nah ini yang lebih lengkap lah, ya, pengertian kinerja. Bentar.
Kinerja adalah hasil kerja dari seorang karyawan. Saya bacakan ya. Ini kelihatan nggak, Mas Rahman? Rahman Adi, Muhammad Arya, Darnisa. Terlihat, Pak. Kinerja adalah hasil kerja dari seorang karyawan selama periode tertentu. Jadi ada periodenya. Ya, hasil kerja selama periode tertentu dibandingkan dengan pembanding. Misalkan standar, target, sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan dan disepakati. Jadi kinerja itu membandingkan antara hasil, melihat antara hasil yang diperoleh, hasil yang dikeluarkan, ya, dibandingkan dengan pembandingnya. Pembandingnya itu standar, target-target, apalagi sasaran, kriteria, ya. Jadi kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang, ya, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing dalam rangka upaya mencapai itu tadi, standar, target, sasaran, kriteria secara legal tentunya, tidak melanggar hukum, sesuai dengan norma dan etika. Dari sini paham? Paham lah, masa nggak paham. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kinerja karyawan itu? Kan tadi bagaimana membandingkan, ya, melihat antara hasil pekerjaan dibandingkan dengan standar, dengan target, dengan ukuran, dengan kriteria, dengan ini, dengan itu, selama periode tertentu, ya, di mana kita atau karyawan sudah diberi wewenang, diberi tanggung jawab, diberi tugas, diberi fasilitas, ya, dalam rangka mencapai itu semua. Ya, nggak bisa ngomongin kinerja kalau Anda diberi target tapi tidak diberi wewenang, tidak diberi kekuasaan, tidak diberi tanggung jawab, ya nggak bisa lah. Yang namanya diberi tanggung jawab berarti harus diberi wewenang, diberi kekuasaan. Betul nggak, Mas? Anda dikasih tanggung jawab, ya berarti Anda harus juga diberi kekuasaan, otorita, wewenang. Gimana mau mencapai kinerja bagus kalau Anda tidak diberi wewenang? Jadi semua faktor nanti dilihat dalam pengukuran kinerja. Oh, ini nggak nyampe target, ya nggak nyampe target, diberi wewenang nggak dia? Diberi tanggung jawab nggak? Diberi fasilitas nggak? Diberi support? Diberi ini nggak? Diberi itu nggak? Nah, makanya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Pertama, faktor personal, faktor si orangnya itu sendiri. Jelas ya, faktor si orangnya itu sendiri. Makanya kenapa tiap orang punya kinerja beda-beda? Bisa jadi dari faktor personalnya juga beda. Apa itu? Naik-naik, ya itu dipertanyakan itu. Loh iya dipertanyain, ngapain kuliah kalau gitu? Betul nggak, Mas? Yang ngapain capek-capek? Udah capek-capek, udah jauh-jauh, tapi kinerja Anda nggak naik-naik gitu. Apa dong? Pertama, pengetahuan, ya. Kedua, keterampilan. Ketiga, kemampuan. Keempat, pengalaman. Kelima, rasa percaya diri. Keenam, motivasi. Ketujuh, komitmen, integritas yang melekat dalam diri kita. Yang kedua, faktor kepemimpinan. Ya, bagaimanapun juga kan kita dipengaruhi oleh manajemen, atasan, dipengaruhi oleh bos. Ya, betul kan? Ketika pemimpin itu pandai, cerdas, pintar di dalam memberikan dorongan, semangat, menyemangati, memberikan arahan, petunjuk, dukungan, itu nggak kecil loh.
Bapak, Ya. slide-nya masih di slide nomor 15, Pak. Masih yang metode pelatihan dan pengembangan karyawan. Masih ngestak di Oh, situ, iya, Pak. oh gitu. Oh, sorry, sorry. Nah, kenapa diem aja? Berarti nggak merhatikan dong ya? Aduh, ya udahlah tadi ini ya. Nah ini kinerja adalah merupakan hasil kerja seorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan standar, dibandingkan dengan target, dibandingkan dengan sasaran, dibandingkan dengan kriteria. Jadi ada ukuran-ukuran antara hasil dengan target. Itu itu kalaupun ada gap, gapnya berapa? Ada kesenjangan, kesenjangannya berapa? Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang. Ini yang disebut dengan kinerja tim ya, kinerja kelompok. Sesuai dengan wewenang, tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mencapai itu tadi, dalam rangka mencapai standar, target, sasaran, kriteria, tujuan secara legal. Bagaimana kita bisa mencapai target, standar, atau sasaran? Tentu harus secara legal, tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma dan etika. Oke. Nah, inilah beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Itu satu, faktor personal, faktor kepemimpinan, manajemen. Ini pun mempengaruhi. Anda mungkin saja berkinerja tinggi, salah satu faktornya dari faktor sang pemimpin. Betul nggak? Ini teman-teman yang udah magang nih gimana nih? Anda semangat bekerja, itu apa semata-mata karena kesadaran dari diri sendiri bahwa saya punya pengetahuan, punya keterampilan, punya kemampuan, punya pengalaman, atau juga dipengaruhi oleh faktor pimpinan yang ada di perusahaan. Itu mempengaruhi nggak? Tentu mempengaruhi. Yang ketiga, faktor kelompok. Kelompok ini kolega, ya teman kita, rekan kita, satu perusahaan, atau mungkin mitra kita. Ini juga mempengaruhi, ya, memberikan pengaruh terhadap semangat, kekompakan, rasa percaya yang diberikan oleh rekan kepada kita. Ya, kalau kita konflik dengan sesama rekan kerja atau sesama tim atau mungkin dengan beda departemen atau kita konflik dengan nah ya, sulit lah kita mau walaupun kita ini pinter, kita ini mampu, kita ini pengalaman, kita ini hebat, tetap ya. Keempat, faktor sistem. Target tinggi, hebat, melambung, apakah sistemnya mendukung, mekanismenya mendukung nggak, fasilitas kerjanya mendukung nggak, prosedurnya mendukung nggak, budaya organisasinya mendukung nggak, iklim organisasinya mendukung nggak, iklim organisasi ya. Kalau lingkungannya toksik ya gimana kita mau kerja baik, betul ya. 5, ke faktor konteks. Sekarang ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya. Dolar semakin kuat, rupiah semakin melemah, BBM naik, itu naik, listrik naik, itu naik. Sehingga muncullah suatu kontes, ngapain saya kerja juga hebat-hebat toh tetap begini-begini aja. Itu faktor kontekstual, situasional. Betul ya? Baik internal maupun eksternal. Eksternal misalkan ya lingkungan sosial, politik, ekonomi, budaya yang sekarang sedang berkembang. Apakah dengan kondisi sekarang yang semakin daya beli menurun, Anda pun ikut menurun? Atau kebalikan? Jawaban pada Anda masing-masing. Tapi itu punya pengaruh. Sedangkan menurut Shimamura, nah ini lebih detail ya. Menurut Shimamura, apa saja yang mempengaruhi kinerja? Satu, faktor individual. Yang tadi tuh, kemampuan, keahlian, pengalaman, relasi,
latar belakang. Ini latar belakang loh. Anda latar belakang, ya, latar belakang waktu masih remaja, waktu latar belakang masih ini sedikit banyak mempengaruhi. Demografi, ya. Kedua, faktor psikologis, faktor kejiwaan, persepsi, cara pandang, keyakinan, attitude, personality, motivasi, apalagi. Kemudian faktor organisasi, ini dari luar, faktor masalah fasilitas atau sumber daya, mendukung tidak, faktor kepemimpinan, faktor masalah teamwork, faktor masalah reward and punishment, faktor masalah struktur organisasi, faktor masalah komunikasi, faktor masalah budaya organisasi, faktor masalah iklim organisasi. Itu semua melebur menjadi satu, melarut, yang akan mempengaruhi kinerja kita. Tinggal pertanyaannya, di antara ini mana yang lebih kuat mempengaruhi? Sedangkan menurut Timple, ya sebetulnya sih sama-sama aja ya. Mau keluar. Menurut Timple ada dua, faktor internal. Faktor internal itu terkait dengan sifat-sifat yang melekat pada diri kita. Ya, jadi benar-benar yang ada di dalam diri pribadi kita. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor di luar diri kita, tapi itu mempengaruhi. Misalkan sikap, perilaku, tindakan, kelakuan teman-teman, rekan-rekan kerja. Apa itu enggak mempengaruhi? Sikap, perilaku, tindakan, apalagi moral, apalagi bawahan kita atau pimpinan kita, apa itu tidak mempengaruhi? Fasilitas kerja, kenyamanan kerja, apa itu enggak mempengaruhi? Iklim organisasi, budaya organisasi, apa itu enggak mempengaruhi? Semua mempengaruhi. Bohong kalau enggak mempengaruhi. Nah, menurut Kate Davis, yang namanya kinerja itu dua variabel. Ability dikali motivasi. Ability itu apa? Kemampuan. Motivasi. Apa itu motivasi? Sesuatu yang membuat kita terdorong. Mau. Sesuatu yang membuat kita itu bergerak. Nah, itu motivasi. Nah, kenapa ini pakai rumus kali? Kalau salah satunya angka 0, maka Mas, kalau bilangan dikali angka 0, hasilnya apa, Mas? Destria, Bernisa, Nadila, Ihsan. Ini pada kemana nih? Romi Pranata. Apa yang mendorong saya tetap semangat untuk mengajar walaupun Anda mungkin ya masih ada di perjalanan, mungkin lagi ngantuk, atau mungkin masih kerja, nggak bisa on cam, atau mungkin benar-benar nggak kuliah, tapi saya masih tetap menyampaikan materi. Apa? Kan ada faktor. Iya kan? Apa kira-kira? Itu baik faktor internal maupun eksternal. Kalau saya lebih pada faktor internal. Oke? Karena walaupun Anda sendirian kuliah, saya tetap kasih materi ini. Kenapa? Ibarat orang Anda ngajari anak baca sampai anak itu bisa baca, apakah kemampuan baca Anda berkurang? Kan tidak. Ketika Anda mengajari Al-Fatihah, terus si orang itu sampai bisa, terus kita lupa Al-Fatihahnya. Kan kayak gitu. Kalau kita memberikan uang, uang kita berkurang jelas. Tapi kalau kita memberikan, kita semakin hafal, semakin ingat, semakin kuat. Gitu. Ya buat saya ini semakin melekat.
walaupun yang hadir satu orang ataupun semua orang, tetap saja kedalamannya begini yang saya berikan ya, sesuai dengan kapasitas waktu. Jadi kalau Kate Davis itu rumusnya adalah ability dikali motivasi. Sekarang kenapa sih di sininya dalam bentuk perkalian? Kenapa bukan tambah? Kenapa bukan kurang? Kenapa bukan bagi? Tapi kok dalam bentuk perkalian? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kenapa ini pakai tanda kali? Rahman, Cindy, Salma. Nah, Salma aja deh. Salma, mana Salma? Salma Kota. Ayo dong, ini nih udah mau selesai nih, 7:30. Ya, sudah deh. Udahan aja ya. Udah 7:30. Tolong dinyalakan dulu kameranya. Mas Romi, Kenapa, Pak? Adli, Salma, Oktaviana, Oktavina. Ya, ditanya dari tadi dia melulu. Yang ini saya pengen tahu. Yang ini tuh kenapa dikasih tanda kali? Itu Pak, Sama. karena jika salah satu faktor sangat rendah, maka kinerja akan turun drastis. Contohnya gimana kalau dikasih angka? Gimana maksudnya? Contoh, Ini kan ability dikali ya, motivasi. Kenapa ini pakai tanda kali? Kok bukan tanda tambah? karena misalnya ability-nya 10, terus motivasinya 10, terus 100, Pak. Nah, terus apa lagi? Ya Terus kenapa bukan ditambah? 10 tambah 10 kok 10 kali 10? Kenapa? Menghilang, karena itu, Pak, karena menghilang lagi menurut gimana sih ya? Karena apa? karena kemampuan dan motivasi itu bukan sekedar saling nambah, tapi saling nguatin. Jadi kalau dikali itu kan hasilnya lebih gede dibandingkan dengan ditambah gitu. Ya, Ya, ya benar. Ya, jangan malu-malu lah jawabnya. Ya. Nah sekarang, kalau kenapa ini pakai tanda kali? Kalau salah satu angkanya 0, hasilnya berapa? 0. Misalkan ability-nya 0, motivasinya 1000, kinerjanya berapa? 0. 0. Jadi kalau Anda punya motivasinya besar, tapi nggak punya kemampuan, maka kinerjanya 0. Pun sebaliknya. Tapi kan kalau ditambah 1000 tambah 0 berapa? 1000 kan? Iya, tapi karena ini dikali, artinya kalau salah satu ini tidak ada, ability-nya ada, ability-nya 1000, motivasinya 0, kerja nggak dia? Enggak.
Mandek deh. Atau motivasinya 2, 1.000 kali 2 berapa? 2.000. Tapi kalau motivasinya 5, 1.000 kali 5, 5.000. Ya gitu kan? Tapi kalau salah satu nol, nol di sini. Jadi maksud saya 2 ini harus ada, nggak boleh nggak ada. Salma Kota sekarang magang, Sudah selesai, Bapak. sudah selesai. Kenapa Anda berniat magang? Karena ingin menambah pengetahuan dan pengalaman tentang dunia kerja, Bapak. Berarti itu motivasi ya. Nah, terus punyakah ability? Punya dong. Kalau nggak punya ya nggak akan ada muncul di Zoom di sini. Ingin menambah pengetahuan, wawasan, bla bla bla. Oke. Terus ability-nya Anda meningkatkan kemampuan dengan cara belajar, bertanya di tempat kerja. Ya kan gitu ya. Nggak ngerti nanya, nggak ngerti baca, nggak diem aja gitu. Terus apa lagi? Dari hasil magang apa yang merasa harus ditingkatkan selama ini? Apa yang harus ditingkatkan? Saya masih kurang, harus ditingkatkan. Ada nggak? Ada, pastinya ada, Bapak. Apa tuh? Kemampuan mengoperasikan seperti Excel dan spreadsheet. Nah, itu ability kan? Yes. Kemampuan teknis ya. Bagaimana mengoperasikan Microsoft Excel secara optimal, bukan hanya bikin tabel doang, tapi bisa menggunakan rumus-rumus segala macam kan gitu. Itu namanya ability. Kira-kira bisa nggak Anda menguasai Excel nantinya sesuai dengan harapan tuntutan perusahaan? Bisa nggak Anda yang sekarang cuma 5%, nanti besok lusa atau bulan depan Anda bisa nggak menguasai Excel lebih luas? Bisa nggak? Bisa, Bapak. Bisa. Syaratnya Caranya dengan supaya bisa, mengasah terus kemampuan kita, Bapak, seperti mengikuti kelas-kelas kan banyak tuh yang online, hmm, kelas-kelas Excel hmm, gitu, Pak, yang berbayar. Atau hmm. ngeliat di YouTube tutor caranya. Juga juga Hmm. kan banyak yang gratis. Itulah motivasi, paham? Jadi ketika Anda pengen punya ability, tapi nggak ada motivasinya, nggak akan bergerak. Ya, tapi kalau Anda pinter, cerdas, hebat, tapi nggak punya motivasi, diem aja di rumah, nggak ngapa-ngapain. Menghasilkan? Enggak. Makanya menurut Kate Davis, kinerja itu ability dikali motivasi. Ability itu apa? Ability itu ada knowledge, ada skills, ada motorik, ada psikomotorik, ada kognitif, macam-macam. Pelajarilah. Motivasi itu apa? Motivasi itu banyak, luas. Ya, saya ininya aja, nggak usah detailnya nanti malah. Oke, jadi, nah sekarang biasanya yang dinilai itu apa? Yang dinilai karyawan itu biasanya satu sisi kualitas, sisi kuantitas jumlah, sisi bagaimana ketepatan waktu. Ya, Anda menggunakan waktu ini cocok, tepat, sesuai nggak? Atau molor-molor terus? Masalah biaya, itu jadi ukuran loh. Kemandirian, Anda ini karyawan yang mandiri, serba harus disuruh, atau punya inisiatif. Yang terakhir kerjasama. Bagaimana kerjasama Anda dengan teman, dengan rekan sekerja? Bagaimana kerjasama dengan atasan, dengan bawahan, dengan beda bidang? Ini semua dinilai. Jadi penilaian kerja itu nggak satu, nggak cukup ada kualitas, kuantitas, ini semua. Ya, seperti itu. Jadi
lebih. Nah, masalah tujuan penilaian kinerja apa tujuannya? Manfaatnya apa? Metodenya apa? Karena waktu tidak cukup, silakan Anda untuk belajar mandiri. Oke? Karena itulah bicara motivasi. Kalau teman-teman, ya berarti motivation-nya dipertanyakan. Katanya pengen pinter, pengen cerdas, pengen kepake. Tapi kok motivasinya lemah. Nah, itu. Ya, nggak jalan. Tolong dinyalakan dulu ya, ini sebagai apa? Sorry. Mana dulu ya? Kesini. Nggak apa-apa deh. Tolong nyalakan dulu ya. Oke. Mau saya ini. Print screen. Materinya masih banyak ya. Belum masalah penilaian kinerja belum selesai. Belum masalah kompensasi, gaji, upah, bonus. Belum masalah pemutusan hubungan kerja, masalah PHK. Belum masalah peningkatan karir. Belum masalah pelatihan, pengembangan. Masih banyak dunia SDM ya. Yang waktunya nggak keuber keburu. Saya harapkan Anda belajar mandiri. Materinya sangat banyak di internet. Bisa Anda akses gratis.